Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 28 Agustus 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan bersemangat. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Kalau kemarin bukan hari Minggu jatuhnya, gereja setiap tanggal 27 Agustus memperingati peringatan wajib Santa Monica, ibunda dari Santo Agustinus. Agustinus lahir di Tagaste tanggal 13 November tahun 354. Masa mudanya kacau banget. Ia menganut aliran sesat Manikeisme, hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan punya anak di luar nikah. Pada tahun 383, Agustinus berjumpa dengan Uskup Ambrosius dan sungguh melalui perjumpaan itu mengubah jalan hidup Agustinus. Dalam gereja, ia mendengar suara seorang anak yang mengatakan "Tole lege", yang berarti ambillah dan bacalah. Agustinus mengambil kitab suci, membuka dan membaca tepat pada nas ini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada hari siang. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Pada usia 33 tahun, Agustinus dibaptis dan menempuh pendidikan sebagai calon imam. Pada usia 391, ia ditabiskan menjadi imam dan ditugaskan di Hippo. Agustinus adalah imam yang cerdas dan khotbah-khotbahnya menggugah hati banyak orang. Pada tahun 395 ia diangkat menjadi uskup di Hippo. Ia meninggal pada 28 Agustus tahun 430. Hingga kini, tulisan-tulisan dari Santo Agustinus masih dipelajari dan buah pikirannya berpengaruh dalam gereja. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabuhi indah orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu,
Barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi kerajaan surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Suatu hari ada seorang bapak yang datang kepada saya. Ia menyesal dan merasa bodoh. Ia mengakui kesalahannya, bahwa ia pernah ngelmu sama orang pinter untuk mohon persugihan, mohon kelancaran usahanya. Namun usahanya malah gagal alias gulung tikar, dan keluarga mereka malah dililit hutang yang banyak. Semua ajaran orang pintar itu sudah dibuat, namun tidak menunjukkan hasil apapun. Saya berkata kepada bapak itu, "Pak, kalau orang pintar tersebut bisa bikin kaya, tentu dirinya sudah jadi pengusaha sukses." Dan ia tidak jadi dukun. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman Tuhan hari Sabtu lalu yang telah kita renungkan, yakni Yesus yang menghardik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kali ini kecaman Yesus terdengar lebih keras dan pedas. Ia bersabda, "Celakalah kalian, hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi merintangi mereka yang berusaha masuk. Kalian mengelabuhi orang dengan doa yang panjang-panjang. Kalian menobatkan satu orang dan menjadikan mereka lebih jahat dari kalian. Dan kalian bersumpah demi emas bait suci." Gils. Pedas banget kecaman Yesus ini. Namun kata-kata pedas Yesus ini sama sekali tidak berarti bagi mereka yang bebal dan tidak mau bertobat. Kata-kata yang disampaikan oleh Yesus ini seperti angin yang bertiup, berlalu begitu saja bagi mereka. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dasar kecaman Yesus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi adalah karena mereka orang munafik. Mereka menjadikan agama sebagai topeng, sebagai kedok untuk menutupi hasrat pribadi mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh menghidupi apa yang mereka ajarkan, dan hanya seperti pepatah yang mengatakan, "Gajah diblangkoni, iso wejah ning ora iso ngelakoni." Yakni hanya sekedar bicara saja tanpa perbuatan nyata untuk menunaikannya. Mari para sahabat sekalian, kita bangun relasi kita yang sejati dengan Tuhan. Dan jangan menjadi seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Relasi mereka dengan Allah hanyalah seperti kedok, seperti topeng, kepura-puraan, drama yang dipertontonkan dan dipertunjukkan saja. Semoga relasi kita dengan Tuhan selalu hangat dan mendalam. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.